Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga sebagai tempat kembali orang-orang yang beriman. Adapun surga yang diciptakan Allah tersebut bermacam-macam, di mana yang paling tinggi dan paling utama adalah surga Firdaus. Mendengar kata surga, pasti semua orang ingin berada di dalamnya setelah meninggal dunia kelak. Karena menggambarkan surga yang disebutkan di dalam Al-Quran sangatlah indah dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang ada di muka bumi ini. Seperti salah satu firman Allah di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Insan ayat 22. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling bagus, dan yang paling afdol atau utama. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Albani. Jika demikian, kita sebagai manusia pasti berharap akan menjadi salah satu yang terpilih menjadi penghuni surga Firdaus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di surga ada 100 tingkat, jarak antara masing-masing tingkat seperti antara bumi dan langit. Dan Firdaus adalah surga yang paling tinggi, darinya 4 sungai surga memancar di atasnya aras. Bila kalian meminta kepada Allah, mintalah Firdaus. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani, telah menceritakan kepada kami Zaid bin Harun, telah menceritakan kepada kami Hamzah dari Zaid bin Al-Hasan sepertinya. Untuk bisa mewujudkan itu, Allah subhanahu wa ta'ala pada dasarnya telah memberikan bocoran siapa saja yang berhak masuk surga tertinggi tersebut. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-11, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal yang tiada tercela. Barang siapa mencari yang selain itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Dari 11 ayat di atas dikatakan, akan ada 7 golongan manusia yang berhak mewarisi atau menjadi calon penghuni surga Firdaus. Orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk adalah seseorang yang melaksanakan sholat dan merasakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang amat dekat dengannya.
sehingga hati dan jiwanya merasa tenang dan tentram. Menurut para ulama, khusyuk artinya melunakkan hati, ketenangan pikiran, dan tunduknya kemauan yang rendah yang disebabkan oleh hawa nafsu. Lalu yang kedua, orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan tidak berguna. Salah satu sifat orang beriman adalah sanggup meninggalkan perbuatan yang sia-sia semata karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab perbuatan sia-sia itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan ini bukan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta bukan pula karakter orang-orang yang beriman. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Quran Surat Al-Mu'minun. Lalu yang ketiga, orang-orang yang menunaikan zakat. Zakat sendiri menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang harus dilakukan setiap tahunnya. Zakat membuktikan bahwa kita harus berbagi karena di dalam harta yang kita peroleh terdapat hak orang lain. Lebih dari itu, zakat berguna untuk menyucikan harta serta jiwa seseorang. Lalu yang keempat, orang-orang yang menjaga kemaluannya dari perbuatan keji dan zina. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang sebaliknya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 29-30. Lalu yang kelima, orang-orang yang menahan pandangannya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Lalu yang keenam, orang-orang yang mampu menjaga amanah dan janji yang telah dipikulnya. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah bila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah kamu itu sesudah meneguhkannya. Sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Quran Surat An-Nahl ayat 91. Lalu yang ketujuh, orang-orang yang memelihara sholatnya. Sholat jelas merupakan amalan yang paling utama, sebab umat muslim memelihara di sini maksudnya adalah selalu sholat tepat waktu, serta menyempurnakan ruku dan sujud, dan juga gerakan lainnya. Demikianlah, semoga kita menjadi bagian dari penghuni surga Firdaus. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.